Bapak Ibu juga adik-adik, silakan ada 3 kesempatan untuk bertanya. Yang bertanya akan mendapatkan door prize. Oke, silakan angkat tangan. Oke, 1, 2. Yang satu bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Oke. Tadi sudah disebutkan bahwa gending itu manfaatnya juga salah satunya adalah sebagai untuk melestarikan budaya, termasuk sebagai sarana untuk mengembangkan karakter siswa juga, karakter anak-anak gitu. Kebetulan di madrasah kita itu ada gending, jadi ada namanya UPMB Karawitan, jadi di Min 1 itu ada Karawitan, dan itu untuk memperoleh peserta yang bisa satu angkatan, istilahnya misalkan sampai 20 itu agak susah itu. Jadi ketertarikan anak-anak zaman sekarang itu untuk budaya-budaya yang seperti itu sudah mulai langka. Barangkali dari Ibu Sukaisi tadi itu bisa memberikan trik-trik atau memberikan apalah supaya budaya-budaya seperti ini tidak hanya di kalangan kampus, bagaimana yang Bu Sukaisi tadi ngajarkan di kampus, barangkali juga bisa disebarkan di sekolah-sekolah yang lain. Nyon Sewu, mungkin kalau di Malang, di madrasah, itu yang ada kemungkinan tuh hanya di Min 1. Oh, gitu ya. Dan untuk mencari pelatihnya itu juga susahnya minta ampun. Tepuk tangan untuk Min 1, masih melestarikan budaya. Terima kasih. Selanjutnya terakhir Ibu Sukesi, monggo tadi terkait bagaimana sih caranya memotivasi anak-anak supaya mau melestarikan budaya gitu ya, belajar karawitan di Min 1 Malang ya Pak, Min 1 Kota Malang gitu Bu, monggo pripun. Ya, terima kasih buat Bapak Nurul Yakin yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Nurul Yakin, karena sekolahnya Bapak Nurul Yakin itu selain mendidik siswa unggul, berprestasi, cerdas secara intelektual, emosional, namun juga ingin mendidik siswa cerdas berbudaya dan juga ingin melestarikan budaya. Baik Bapak Yakin, berdasarkan pengalaman yang sudah saya geluti selama ini, bagaimana supaya budaya gamelan itu bisa bertahan dan berkembang di daerah-daerah. Tentunya itu perlu kolaborasi antara banyak pihak. Yang pertama, harus seniman. Jadi harus ada seniman profesional yang mau berkolaborasi dan juga terdedikasi untuk mengembangkan keseniannya itu di berbagai daerah. Harus ada seorang seniman atau banyak seniman yang berjiwa penggerak. Contoh misalkan seperti ini, dari Bapak keluarga besar sekolah Bapak Yakin, kalau ingin mendapatkan pelatihan secara profesional dari seniman profesional, itu bisa loh kerjasama Pak, kerjasama antar lembaga. Jadi menulis surat saja kepada isi Surakarta, minta untuk dikirim para dosen untuk pengabdian kepada masyarakat ke sekolah penjenengan. Kami datang semerintil Pak. Gitu, nanti diberikan tiket aja ke Malang. Oke, yang kedua, tentunya ada peran dari pemerintah. Pemerintah ini harus memfasilitasi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan seni budaya. Misalkan di sekolah Bapak ada gamelan di situ ya. Ada gamelan atau biasanya gamelan itu beli sendiri atau proyek Pak, saya tidak tahu. Jadi kalau ada kemauan dari pihak sekolah untuk menggerakkan seni gamelan itu di sekolah sebagai ekstrakurikuler, harus ada fasilitas sarana dan prasarana. Tentunya itu harus didukung oleh peran pemerintah. Misalkan juga gamelan itu tidak hanya sebagai ekstrakurikuler saja, namun mungkin bisa nantinya masuk menjadi sebuah kurikulum di sebuah sekolah, mulai dari SD atau mulai dari SMP atau SMA, itu tidak menjadi soal. Yang penting itu mulai dikenalkan sejak usia sekolah dasar pun itu malah lebih bagus gitu menurut saya. Yang ketiga, peran masyarakat. Tentunya masyarakat yang saya maksud di sini adalah
dari pihak orang tua, dari pihak lingkungan juga ikut mendukung kelestarian budaya gamelan itu. Misalkan kalau anak-anaknya ingin belajar main gamelan, itu orang tua juga mendukung. Biasanya ketika saya membuka sanggar Madangkara itu, orang tua anak-anak itu mengantarkan, Pak. Paling tidak ngedrop di rumah saya, kemudian selesai jadwal latihan mereka menjemput, terus anaknya disemangati, dibelikan jajan, dibelikan mainan, disemangati juga supaya ayo mau belajar gamelan, dimotivasi dengan sedikit iming-iming. Nah, iming-iming maksudnya gini, nah nanti daripada kamu main gadget saja, itu yuk kita bermain gamelan yuk, kita belajar nembang yuk. Karena itu juga sesuatu yang indah, juga melestarikan budaya. Jadi selama ini orang tua yang mengantarkan anak-anaknya latihan gamelan di rumah saya itu, mereka tadinya ada kekhawatiran, anak-anaknya itu bermain gadget terus-menerus, bermain HP, game terus-menerus. Akhirnya dari sanggar saya memang itu punya motivasi besar untuk mengajak anak-anak paling tidak minimal lepas HP 1 atau 2 jam untuk bermain gamelan, karena bermain gamelan itu juga menarik. Kemudian yang keempat, dari pihak sekolah Bapak sendiri juga membuat program yang itu dilakukan secara serius. Jadi tidak hanya sekedar misalnya ekstra, memang yang seperti yang saya sampaikan tadi di sekolah membuat program untuk mengkondisikan bahwa ini kesenian tradisi gamelan, wayang ataupun seni suara itu memang harus betul-betul kita galakkan. Gitu. Mungkinkah ini? Bisa nggak ini? Ya, jadi itu salah satu peran juga dari sekolah. Yang kelima tadi, peran orang tua dari siswa. Tentunya orang tua mesti mendukung, mengantarkan anaknya dan lain-lain, memberikan misalkan ya mendukung dari segi finansial, dukungan moral, dukungan mental kepada anak-anaknya untuk ayo semangat belajar seni tradisi gitu. Oke. Oke, yang keenam itu adalah peran dari stakeholder atau pemangku kepentingan. Biasanya ada orang-orang tertentu, orang-orang sponsor, orang-orang kaya atau pihak-pihak komunitas yang memang tugas mereka adalah melestarikan budaya sebagai pelestarian budaya. Akhirnya dari pihak pemangku kepentingan itu mau memberikan sponsor supaya kegiatan di sekolah Bapak ini bisa berjalan, misalkan juga nanti membelikan alat gamelan, kemudian anak-anak dipanggilkan guru-guru kesenian untuk melatih ketika nanti anak-anak sudah mencapai target, mungkin nanti dipentaskan di dalam sekolah atau di luar sekolah untuk event-event tertentu, misalkan ada acara seremonial wisuda, mungkin kita bisa menghadirkan musik tradisi Jawa sebagai iringannya, seperti mantenan. Kalau orang Jawa itu iringannya kan mayoritas gending-gending Jawa dengan gamelan. Salah beberapa kiat-kiat yang saya lakukan itu Pak Nurul yakin, semoga ini bisa menjawab. Nanti mungkin kalau belum komplit dan kurang marem gitu, bisa chatting saya sendiri Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sukesti.